selamat datang kembali. Hari ini kita mau kulik lebih dalam sesuatu yang unik banget dari materi yang Anda kirimkan. Topiknya sekilas terdengar biasa aja ya, Komisi Informasi. Tapi coba deh, lupakan sejenak bayangan kita soal sebuah dewan yang isinya mungkin 5 atau 7 orang yang rapat terus. Di Jerman, ternyata pendekatannya beda jauh. Bisa dibilang radikal malah. Mereka serahkan semuanya ke satu orang. Jadi misi kita kali ini adalah membongkar model single commissioner atau pejabat tunggal yang super berkuasa ini. Kenapa Jerman percaya banget sama satu orang? Siapa juga yang bisa duduk di jabatan ini? Dan yang paling penting, model begini beneran jalan nggak sih di era digital yang rumit ini? Tepat sekali. Ini salah satu desain kelembagaan yang paling sering salah dipahami loh. Di tingkat federal Jerman, itu nggak ada yang namanya komisi kolektif buat urusan data dan informasi. Yang ada cuma satu jabatan. Namanya Bundesbeauftragte für den Datenschutz und die Informationsfreiheit. Atau kita sebut aja BFDI biar gampang ya. Dia itu otoritas pengawas independen tertinggi. Jadi nggak di bawah menteri manapun. Tanggung jawabnya langsung ke parlemen, ke Bundestag. Nah, biar kita nggak bingung, gimana kalau kita mulai dari orangnya dulu? Siapa sih sebenarnya yang duduk di kursi panas ini sekarang? Nanti dari situ, kita mundur sedikit buat lihat proses pemilihannya yang terus terang sangat nggak biasa. Dan terakhir, kita uji semuanya pakai kasus nyata, waktu dia harus berhadapan dengan AI milik kantor pajak. Oke, setuju. Kita mulai dari orangnya. Siapa yang sekarang pegang jabatan sepenting gini? Pasti bukan orang sembarangan, kan? Namanya Prof. Dr. Luisa Spech-Riemenschneider. Beliau baru mulai menjabat 3 September 2024. Dan di sini poin menarik pertama muncul dari profilnya. Beliau ini akademisi murni, seorang profesor hukum dari Universitas Bonn. Latar belakangnya itu bukan politisi karir, bukan birokrat senior, bukan juga aktivis dari LSM. Benar-benar dari, bisa dibilang, menara gading akademis. Wow, seorang profesor hukum, bukan politisi. Itu menarik banget. Biasanya kan posisi kayak gini diisi sama orang yang punya koneksi politik kuat atau ya mantan pejabat gitu. Ini kebetulan aja atau memang disengaja? Sama sekali bukan kebetulan. Inilah inti dari desain sistem mereka. Undang-undang di Jerman secara eksplisit mengharuskan orang di posisi ini punya kualifikasi hukum yang sangat kuat, setara dengan kualifikasi untuk jadi hakim. Istilahnya Befähigung zum Richteramt. Ditambah lagi harus punya pengalaman profesional yang terbukti di bidang hukum perlindungan data. Jadi ya memilih seorang profesor yang spesialisasinya di situ adalah langkah yang sangat logis. Jadi ini bukan soal anti partisipasi, tapi lebih ke filter kompetensi ya. Mereka anggap saringan terbaik itu syarat hukum yang ketat, bukan debat publik atau lobi-lobi politik. Itu cara pikir yang beda banget. Persis. Dan ini kelihatan dari fokus kepemimpinannya. Begitu menjabat, Profesor Spech-Riemenschneider ini langsung proaktif bicara soal pengawasan teknologi baru kayak AI. Beliau bahkan mendorong agar pengawasan AI jadi bagian dari tugas otoritas perlindungan data. Nah, ini nunjukin perannya yang strategis, bukan sekedar administratif. Orang yang dipilih itu emang sengaja disiapkan buat menghadapi tantangan zaman, bukan cuma jalanin tugas rutin. Tapi tunggu dulu. Tetap aja ada yang mengganjal buat saya. Satu orang, meskipun seorang profesor hebat, harus mengawasi perlindungan data dan kebebasan informasi untuk seluruh negara federal Jerman. Apa dia beneran kerja sendirian? Kayaknya mustahil deh. Pertanyaan bagus. Dan ini kesalahpahaman yang paling umum. Tentu saja nggak sendirian. Logika model Jerman itu bukan pada jumlah komisionernya, tapi pada kekuatan institusi pendukung di belakangnya. Sang komisioner ini nahkodanya, tapi dia memimpin sebuah kapal induk yang besar banget. Seberapa besar? Menurut data terakhir, per akhir 2024, kantor BFDI ini didukung oleh 369 pegawai tetap, dengan alokasi anggaran untuk 417 posisi. Dan isinya itu bukan staf administrasi biasa ya, tapi para ahli hukum, auditor IT, analis kebijakan, dan spesialis lainnya. Organisasinya sangat terstruktur, dipimpin komisioner, dibantu wakil, dan terbagi dalam puluhan divisi tematik. Wow. Jadi sebutan komisioner tunggal ini sebenarnya sedikit menyesatkan ya. Ini bukan tentang satu orang yang kerja sendiri, tapi tentang satu pemimpin yang punya akuntabilitas tunggal untuk sebuah lembaga yang sangat besar. Tepat, akuntabilitasnya terpusat, tapi kapasitasnya tersebar luas di seluruh organisasi.
Keputusan strategis ada di tangan satu orang untuk menjaga konsistensi dan kecepatan, tapi eksekusinya dilakukan oleh mesin organisasi yang profesional. Oke, jadi kita punya seorang ahli hukum yang super kompeten, memimpin pasukan ahli. Kalau gitu, pertanyaannya jadi makin besar nih. Gimana cara mereka nemuin dan milih satu orang yang tepat buat memimpin institusi sepenting ini? Prosesnya pasti luar biasa ketat. Nah, pas saya baca bagian ini di materi Anda, saya sampai harus baca 2 kali loh. Sama sekali nggak ada seleksi terbuka. Ini kan benar-benar kebalikan dari semua yang biasa kita dengar soal rekrutmen pejabat publik. Coba tolong jelaskan, karena ini beneran bikin kaget. Anda benar, ini mungkin bagian yang paling kontraintuitif buat kita. Jerman sama sekali nggak pakai model seleksi publik terbuka atau open call, jadi nggak ada tuh panitia seleksi, nggak ada pendaftaran. Model yang mereka gunakan adalah political parliamentary appointment. Jadi penunjukan politik oleh parlemen, tapi dengan pagar syarat profesional yang sangat tinggi. Tunggu. Prosesnya tertutup dan dilakukan oleh politisi. Di zaman sekarang yang menuntut transparansi, itu kedengarannya aneh banget. Bukannya itu justru buka pintu buat kronisme atau ya deal politik di belakang layar? Apa yang saya lewatkan di sini? Itu reaksi yang sangat wajar. Tapi filosofi di baliknya itu keras dan jelas. Bagi mereka, independensi substantif itu jauh lebih penting daripada partisipasi simbolik. Proses tertutup ini dianggap bisa mengurangi banyak resiko. Misalnya, resiko populisme, di mana kandidat yang populer tapi nggak kompeten bisa terpilih. Juga mengurangi resiko lobi publik dari kelompok kepentingan. Dan yang paling penting, mencegah adanya kompromi terhadap independensi kandidat bahkan sebelum ia menjabat. Maksudnya gimana tuh? Gini, bayangkan kalau prosesnya terbuka. Calon A mungkin akan diwawancarai media, ditanya pandangannya soal perusahaan X. Calon B mungkin akan didukung oleh LSM Y. Nah, sebelum terpilih pun mereka udah punya utang politik atau setidaknya udah terikat pada posisi tertentu di mata publik. Proses tertutup ala Jerman ini secara teori membebaskan kandidat dari semua itu. Dia muncul ke publik setelah terpilih dengan satu tugas, menegakkan hukum secara independen. Oke, saya mulai paham logikanya. Tapi tetap aja, apa jaminannya? Kalau prosesnya nggak transparan, gimana kita tahu yang terpilih itu bukan sekedar orangnya pemerintah yang lagi berkuasa? Nah, disinilah kunci pengamannya bekerja. Jaring pengamannya itu bukan pada proses yang terbuka, tapi pada syarat hukum yang super ketat tadi. Politik memang punya peran buat memilih, tapi hukum secara tegas membatasi siapa yang boleh mereka pilih. Alurnya begini, pemerintah federal secara diam-diam melakukan talent spotting. Mereka cari kandidat dari kalangan hakim senior, profesor hukum, atau pejabat tinggi. Setelah dapat satu nama, mereka ajukan ke parlemen. Parlemen lalu memilih ya atau tidak tanpa debat publik di ruang sidang. Loh, tanpa debat? Kenapa begitu? Logikanya, debat politik antar fraksi itu udah terjadi di belakang layar sebelum nama itu diajukan. Jadi waktu voting itu cuma formalitas. Tapi mereka nggak bisa ajukan sembarang nama. Syarat di Undang-Undang BDSG, pasal 11 itu jelas banget. Minimal 35 tahun, kualifikasi setara hakim, dan pengalaman profesional di hukum data. Syarat ini secara otomatis menyaring politisi murni atau figur populer tanpa basis hukum yang kuat. Jadi, ya, pemerintah nggak bisa milih temannya kalau nggak memenuhi syarat super ketat itu. Baik, jadi kita punya seorang ahli hukum super kompeten, dipilih lewat proses yang kedap suara demi menjaga independensi. Secara teori ini kedengaran hebat ya. Tapi gimana semua ini berjalan waktu dihadapkan pada masalah nyata yang super rumit di era digital? Saya lihat di materi Anda ada contoh soal AI di kantor pajak yang kayaknya pas banget buat menguji model ini. Betul sekali. Kasus ini ujian yang sempurna. Objeknya adalah sistem AI bernama Answer yang digunakan oleh Kantor Pajak Pusat Federal Jerman, BZST. Sistem ini dipakai untuk memproses jutaan data wajib pajak dan melakukan analisis risiko untuk mendeteksi potensi penipuan atau penggelapan pajak. Wow, ini ngeri-ngeri sedap ya. Di satu sisi, efisien banget buat negara, tapi di sisi lain, nasib kita sebagai wajib pajak bisa ditentukan oleh sebuah algoritma. Gimana komisioner ini menanganinya? Nah, disinilah latar belakang hukumnya jadi sangat krusial. Seorang teknokrat mungkin akan fokus pada pertanyaan, apakah sistemnya akurat? Apakah datanya aman? Seorang aktivis mungkin akan langsung menolak, AI berbahaya, hentikan.
Tapi seorang komisioner dengan latar belakang hukum publik yang kuat, beliau mengajukan pertanyaan yang berbeda, yang lebih fundamental. Pertanyaan apa itu? Pertanyaannya bukan apakah sistem ini patuh pada aturan teknis GDPR, tapi apakah negara sebagai pemegang kekuasaan publik boleh mendelegasikan penilaian hukum yang kompleks kepada sebuah algoritma? Ini pertanyaan klasik dalam hukum administrasi negara yang dibungkus teknologi baru. Dia nggak lihat ini sebagai masalah IT, tapi sebagai masalah tata negara. Itu sudut pandang yang sangat berbeda. Jadi apa hasil akhirnya? Sistem AI itu akhirnya dilarang? Nah, disinilah letak kebijaksanaan regulatifnya. Sistem AI itu nggak dilarang total. Komisioner paham kalau negara harus bisa pakai teknologi modern. Namun, syarat yang sangat ketat diberlakukan. Pertama, dan ini yang paling penting, AI nggak boleh jadi dasar keputusan otomatis final yang merugikan warga. Harus selalu ada human review atau tinjauan oleh manusia sebelum keputusan final dibuat. Kedua, dokumentasi tentang logika sistem, tujuannya, dan evaluasi risikonya harus sangat transparan dan bisa diaudit oleh kantor BFDI kapan aja. Tapi apakah itu bukan sekedar kompromi yang terlalu aman? Dengan cuma menambahkan human review, bukankah itu bisa jadi sekedar stempel karet aja? Maksud saya, sementara bias dari algoritmanya sendiri nggak pernah benar-benar diatasi. Itu kritik yang valid dan selalu jadi resiko dalam pengawasan AI. Tapi dalam kasus ini, fokus komisioner adalah pada prinsip pendelegasian wewenang. Dengan mewajibkan human review yang substantif, dia memastikan akuntabilitas akhir tetap ada pada manusia, pada pejabat pajak, bukan pada mesin. Dia tidak melarang alatnya, tapi dia memastikan siapa yang pegang kendali atas alat itu. Ada satu kutipan kunci dari analisis kasus ini yang menurut saya merangkum segalanya. Kualitas penyelesaian sengketa tidak ditentukan oleh banyaknya jumlah komisioner, melainkan oleh kesesuaian antara kompleksitas sengketa dan kedalaman latar belakang hukum komisioner yang memimpinnya. Jadi kalau saya coba rangkum dari semua ini ya, ada beberapa hal yang menonjol. Pertama, model Jerman ini bukan soal satu orang jenius, tapi soal satu pemimpin ahli hukum yang punya akuntabilitas tunggal, tapi didukung institusi yang sangat kuat. Benar. Kedua, proses pemilihannya yang tertutup itu ternyata bukan buat main rahasia-rahasiaan. Itu sebuah desain sadar untuk melindungi independensi dari hulu. Prosesnya dikunci oleh syarat kualifikasi hukum yang sangat tinggi sebagai jaring pengaman utama. Dan ketiga, keahlian hukum yang mendalam ini ternyata bukan cuma pajangan. Itu jadi penentu dalam menyelesaikan sengketa modern yang rumit seperti AI ini, di mana yang dipertaruhkan adalah keseimbangan antara inovasi pemerintah dan hak dasar warga negara. Tepat sekali. Mungkin pelajaran utamanya adalah nggak ada satu model lembaga pengawas yang cocok untuk semua negara. Jerman memilih jalan yang unik. Dan untuk memperkuat independensi itu, ada satu lapis perlindungan lagi. Masa jabatan komisioner ini pasti 5 tahun dan hanya bisa diperpanjang 1 kali. Dan yang terpenting, dia nggak bisa dipecah secara politis di tengah jalan oleh pemerintah yang mengusulkannya. Ini membuatnya benar-benar kebal dari tekanan politik. Sebagai penutup, ada satu pemikiran yang ingin kami tinggalkan untuk Anda renungkan. Komisioner ini punya 2 mandat, perlindungan data dan kebebasan informasi. Kita sering menganggap kebebasan informasi itu soal hak mengakses dokumen pemerintah kan? Tapi di zaman di mana keputusan penting tentang hidup kita, mulai dari pengajuan kredit, lamaran kerja, sampai status pajak, semakin banyak dipengaruhi oleh algoritma. Mungkinkah kebebasan informasi yang paling penting di masa depan bukan lagi hak untuk melihat kertas di lemari arsip, melainkan hak untuk memahami dan menantang logika di balik kode-kode tak terlihat yang diam-diam membentuk nasib kita? Sesuatu untuk direnungkan. Sampai jumpa di pembahasan berikutnya.